Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue akan cerita lagi soal kasus kriminal yang paling seru banget ya menurut gue ya. Karena kalau nggak seru kan pasti juga tidak saya bahas gitu ya. Gue kalau agak ngantuk ini karena gue lagi maraton begadang nge-review game ya guys ya. Jadi kalau misal mampir-mampir boleh lah ke channel TLM biar dia tuh cepet-cepet sejuta gitu. Udah 6 tahun loh, itu belum sejuta-sejuta ya. Tapi nggak apa-apa, duit saya banyak. Udah sombong banget. Nggak ada, sebenarnya nggak ada duit. Tapi intinya hari ini yang gue pengen bahas adalah sebuah kasus yang terjadi di Eropa sana. Dan kebetulan pada era-era tahunnya yang nanti akan gue ceritain, itu memang sekolah Katolik tuh lagi gencar-gencarnya, di mana murid-muridnya itu memang sering mengalami sebuah krisis dalam keluarga mereka, gitu ya. Bagaimana keluarga-keluarga orang-orang yang bersekolah di sekolah Katolik itu menganggap bahwa pendidikan atau pengetahuan itu semua adalah kewajiban dari sekolahnya untuk mengajarkan anak-anak mereka. Jadi di rumah mereka tuh biasa nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya segala macam dan akhirnya liar. Nah karena liar inilah akhirnya anak-anak yang dari sekolah Katolik ini melakukan hal-hal gila yang bahkan menjadi salah satu hal yang paling notable yang terjadi dan dilakukan oleh murid dari sekolah Katolik. Sebuah sekolah yang sangat-sangat ketat dalam segi peraturan dan pendidikan, tapi ternyata bisa melakukan hal segila ini, di mana mereka menyimpan wanita di bagasi mobil mereka. Dan itu wanita hancur banget dah. Gimana kasusnya? Mari kita mulai. Silahkan like, share, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau dengerin kasus-kasus kriminal yang lain, yang untuk menemani kalian tidur dengan suara yang lebih sendu, dengan background musik yang lebih senja, kalian bisa kunjungi gue di Noise. Nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Atau misalnya lebih gampang, kalian tinggal download aplikasi Noise, terus langsung kalian tinggal search Detektif Aldo. Di sana gue setiap Senin bakal upload. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke season 2. So, let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, gue akan bahas soal sekolah Katolik. Nah, mungkin kalian udah cukup familiar lah sama gimana budaya di sekolah Katolik itu. Memang biasanya beberapa sekolah Katolik tuh punya asrama yang isinya juga adalah laki-laki atau misalnya perempuan semua. Dan memang juga punya aturan atau sistem sekolah yang cukup keras, tegas, strict sekali. Dan memang lo sebagai murid tuh merasa sangat-sangat terkekang gitu dengan beberapa peraturan yang terjadi atau ada di sekolah Katolik. Tapi intinya kan outputnya biasanya bagus ya, karena kedisiplinan ya. Dan memang hal tersebut itu nggak cuma kejadian di Indonesia doang. Tapi di luar negeri pun juga punya sistem yang hampir sama atau bisa dibilang mirip-mirip lah, tergantung sama implementasi di masing-masing negara. Nah tapi dari ngomongin masalah sekolah Katolik, ada sebuah kasus menarik yang terjadi di tahun 1970-an. Di mana ada sebuah sekolah Katolik khusus laki-laki bernama San Leon Magno yang berada di ibu kota Italia, yaitu adalah Roma. Nah, sekolah tersebut itu berada di daerah yang bisa dibilang kebanyakan masyarakatnya itu memiliki kelas sosial ekonomi menengah. Nah, tapi walaupun begitu, di San Leon Magno ini banyak juga siswa yang berasal dari keluarga kaya raya dan juga memang sangat berpengaruh di kota Roma, di Italia, atau mungkin di sekolah tersebut. Jadi banyak banget keluarga-keluarga notable yang menyekolahkan anak mereka di sekolah-sekolah Katolik ini. Nah, seperti yang udah kita ketahuin ya, sekolah Katolik kan terkenal dengan yang namanya ketegasan peraturan terhadap murid-muridnya. Apalagi di Italia tahun 1970-an, jelas sekolah-sekolah khusus cowok kayak gitu juga jauh lebih konservatif dan juga keras dibandingkan sama sekarang yang mungkin lebih liberal dan fleksibel. Dan tentunya sekolah-sekolah Katolik ini punya nilai agama Katolik yang sangat kental sekali implementasinya. Sebelum memang kayak sekarang yang zamannya mungkin jadi makin terbuka dan jadi jauh lebih bebas. Karena kalau misalnya terlalu dikekang, anak-anak sekarang tuh pada rebel, bikin thread di Twitter nantinya ya. Atau ngedance TikTok gitu kan. Nah tapi menjadi sebuah sekolah berbasiskan nilai-nilai agama dan juga moral tanpa adanya masalah di dalamnya, itu sepertinya menurut gue tuh cukup utopia dan agak tidak mungkin untuk bisa terjadi gitu. Dimana ada peraturan yang ketat, terus murid-muridnya santuy-santuy aja. Biasanya enggak, pasti justru malah banyak masalah karena terlalu banyak peraturan gitu ya. Nah, karena memang di sekolah yang tadi gue sebut itu, masalah-masalah kenakalan-kenakalan remaja itu benar-benar ada dan nyata banget dirasain sama murid-muridnya, sama guru-gurunya, sama seluruh sekolahnya. Jadi memang San Leon ini memang banyak masalah.
gitu murid-muridnya karena mengimplementasikan peraturan yang sangat ketat tersebut. Terutama memang terjadi untuk murid-murid yang bisa dibilang geek atau nerd. Karena di sini kelompok murid yang kayak gitu, yang kuper-kuper, itu biasanya merasakan yang namanya bullying atau dikucilkan dari kelompok pertemanan sesungguhnya gitu. Atau biasanya mereka tuh dibully sama anak-anak nakal yang konotasinya tuh adalah merasa gaul dan merasa keren. Nah, biasanya mereka tuh ngebully anak-anak yang dirasa cupu sama mereka, dan itu terjadi di sekolah Katolik. Dan seperti yang kita tahu juga, bullying di lingkungan sekolah itu kan sebenarnya adalah output dari apa yang para bully ini rasakan di rumah mereka, yang memang datang dari orang tua mereka. Rata-rata kan kayak gitu ya, mereka tuh kayaknya disiksa, nggak dapat kasih sayang di rumah, terus mereka lampiaskan itu semua di sekolah. Dan memang diluapkanlah ke teman-teman mereka yang mungkin dirasa tidak lebih powerful dari mereka, atau tidak lebih keren, atau tidak lebih jago berantem dibanding mereka. Biasa tuh dilampiasin ke mereka semua. Nah, pada tahun 1975, contoh nyata sejarah gelap dari suatu sekolah Katolik ini dimulai dari kasus bullying yang terjadi di San Leon Magno tadi, sebuah SMA Katolik khusus laki-laki. Nah, kasus bullying tersebut dilakukan oleh sekelompok siswa nakal yang membuli seorang siswa bernama Romoli, sampai akhirnya merusak kacamatanya. Nah, udah tahu kejadian tersebut, ya tentunya si Romoli ini langsung memberitahu pelaku bullying tersebut kepada kepala sekolah. Nah, mungkin kalau kita mikir hal kayak gitu, kejadian di sekolah Katolik, mungkin di bayangan kita pelaku yang ketahuan tuh bakal dimarahin abis-abisan sama guru-guru di sana, karena kan strict banget biasanya sekolah Katolik ya. Apalagi kalau yang tahu itu langsung kepala sekolahnya, udah pasti abis ini murid harusnya. Ya memang benar, pada waktu itu kepala sekolah yang mengetahui hal tersebut itu langsung manggil anak-anak yang memang ngebully, dengan sekaligus orang tuanya juga didatengin. Yang dimana salah satu pelaku dari bullying tersebut adalah Gianni Guido, seorang anak orang kaya yang cukup terkenal, influential juga di Italia, yang ayahnya itu sering berdonasi juga ke sekolah dengan jumlah uang yang cukup besar. Dan dengan faktor tersebut, seperti yang udah kita bisa bayangkan dan ekspektasikan, Guido akhirnya dibebaskan begitu saja tanpa ada hukuman yang konkret untuk ngeberesin perilakunya dia. Dan waktu itu kepala sekolah cuma ngasih tahu dia buat tidak melakukan itu lagi. Enak banget kan hidupnya kan ya. Nah, sampai di rumahnya, si ayah Guido ini yang tahu hal tersebut, itu langsung marahin Guido abis-abisan dan mukulin dia pakai ikat pinggang. Jadi udah baik-baik ngomong sama kepala sekolah, nyampe rumah disikat anaknya. Nah, tapi setelah ngelakuin hal tersebut, ya Guidonya sendiri juga nggak pernah ngerasain apa-apa, dan akhirnya dia merasa itu biasa aja gitu ya. Itu adalah hal yang lumrah yang dirasakan sama dia. Akhirnya setelah ngerasain hal tersebut, ya dia langsung lanjut party lagi sama teman-temannya. Tanpa ada rasa bersalah atau rasa jera gitu. Jadi santuy aja hidup dia, party lagi bro gitu. Nah, tapi memang nggak cuma menjadi institusi yang dirasa sepertinya korup secara tidak langsung dengan cara memihak murid-murid kaya yang berdonasi kepada sekolah. San Leon ini juga menjadi sekolah yang berisikan murid-murid dengan berbagai macam latar belakang, dari mulai yang normal-normal dan religius sampai yang super absurd dan juga aneh. Contohnya adalah seorang murid bernama Alessandro Arbus. Arbus ini adalah seorang murid berprestasi dan bisa dikatakan jenius. Dan walaupun dia bersekolah di sekolah Katolik, dia itu bisa dibilang nggak percaya sama yang namanya nilai-nilai agama yang menurut dia tidak masuk akal dan tidak rasional. Dan ngerasa bahwa sekolah San Leon ini sama sekali nggak ngasih pelajaran yang penting buat murid-muridnya. Itu menurut dia. Nah, tapi di luar prestasinya di sekolah, latar belakang keluarganya si Arbus ini cukup bisa dikatakan bikin pusing kepala lu. Karena kakak perempuannya itu adalah anggota sebuah kelompok ekstremis fasis ya. Yang di dalamnya itu udah kayak kebanyakan kultus-kultus yang isinya aneh-aneh gitu prinsip dari otaknya gitu. Dan nggak cuman kakak perempuannya doang, ayahnya si Arbus yang adalah seorang profesor di universitas juga ternyata lebih dekat sama murid-murid cowok-cowoknya dibandingkan sama kedua anaknya sendiri. Dan katanya sih gay gitu ya. Tapi memang puncaknya itu ada di bulan Juni tahun 1975. Ayahnya tiba-tiba pergi dari rumah dan menuliskan sebuah surat di koran bahwa dia udah gak kuat lagi buat nahan diri dan akhirnya mengakui kalau memang dirinya itu betulan gay atau homoseksual. Jadi dia dekat sama murid-muridnya selama ini bukan untuk memberikan pendidikan, tapi memang karena doi suka sama anak-anak muda yang manis gitu. Gue sih nggak tahu seleranya gitu kan ya. Nah, selain Arbus, di sana juga ada seorang murid yang namanya Angelo Izzo, yang adalah salah satu tukang bully di sekolah tersebut. Dan diketahui juga sikapnya yang suka ngebully itu hanya permukaan dari kebrutalan yang pernah dia lakukan. Karena ternyata pada masa remajanya, si Izzo ini juga sudah pernah masuk ke dalam sebuah kelompok pelajar fasis bersama temannya yang bernama Andrea Gira.
Dan di dalam kelompok tersebut, Izzo sempat ngikat dua perempuan, dipaksa buat begituan. Nah, lalu pada tahun 1973 bersama si Andrea, Izzo juga sempat nerobos masuk dan juga ngerampok sebuah rumah orang yang tidak dikenal dengan sepucuk senjata api. Yang padahal mereka berdua itu orang kaya banget ya, tapi kenapa pengen nyari hal-hal yang kayak gitu. Jadi emang bukan orang butuh duit, ngerampok bukan untuk duit, tapi emang buat seneng-seneng doang. Emang ya gila aja menurut gua. Nah, karena hal tersebut juga, akhirnya Andrea juga harus dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun pada kala itu. Tapi Izzo yang ikut terlibat dalam perampokan tersebut, itu malah bisa bebas dari hukuman tanpa dipenjara sama sekali. Dan tetap bisa sekolah lagi seperti biasa di Saint Leon Magno, karena namanya juga orang kaya juga. Dan sifat brutal yang ada di dalam dirinya itu akhirnya menjadi bom waktu tanpa ada yang tahu sebenarnya ini anak nih bakal bisa melakukan hal yang paling ekstrim itu kapan gitu kan. Sampai akhirnya pada tanggal 29 September 1975, waktu Izzo dan Guido mengajak dua orang perempuan yang dikenalkan Gian Pietro, teman sekolahnya, untuk menonton film di bioskop. Nah, kedua perempuan tersebut itu adalah bernama Rosaria Lopez, seorang bartender yang usianya 19 tahun, dan juga Donatella Colosanti, seorang pelajar yang usianya 17 tahun. Nah, tapi setelah mereka berdua nih diajak ke bioskop dan sampai ke bioskop, mereka itu malah diajak pergi lagi untuk mengunjungi villa milik si Gian Pietro tadi yang berada di Circeo. Dan di sana mereka bisa bersantai katanya dan bisa menikmati sunset karena ada balkonnya, men, keren banget gitu. Karena kebetulan villanya tuh berada di tebing dan menghadap ke laut. Jadi view-nya bagus banget. Dan dengan bujukan tersebut akhirnya si Donatella dan Rosaria ini mengiyakan tawaran mereka kapan lagi. Oh, ini kan soalnya dua cewek ini tuh tinggalnya tuh di tempat yang agak marginal gitu. Atau bisa dibilang agak pinggiran kota gitu. Jadi memang ya menikmatin villa kayaknya nggak mungkin gitu, pasti jarang banget gitu. Jadi mereka ya mau aja ditawarin hal tersebut ya, kapan lagi ya ke tempat mewah gitu kan. Tapi ajakan ke villa tersebut ternyata tuh punya tujuan lain yang sangat gelap. Karena dari awal ternyata villa tersebut tuh bukan punya si Gian. Dimana yang memang dua wanita ini tuh kenal banget lah, atau yang ngajak kenalan pertama kali gitu. Tapi villa ini tuh justru adalah punyanya si Andrea, yang baru aja bebas dari penjara setelah 2 tahun. Dan mereka ceritanya nih, teman-teman cowoknya ini mau ngerayain kebebasan Andrea di villa tersebut. Sambil ngajak dua wanita ini. Dan sampai di sana, mereka itu akhirnya ngobrol sambil minum, santai-santai, sambil menikmati sunset yang begitu indah dari villa yang begitu mahal. Nah, tapi waktu hari udah mulai cukup malam, dan kedua perempuan tersebut udah mulai diskusi, pulang yuk gitu ya, udah malam gitu kan ya, tadi cari nama bapaknya. Nah, tanpa berkata apa-apa, si Guido ini langsung menodongkan pistol ke arah mereka dan maksa mereka buat tetap berada di villa tersebut. Mereka ngaku nih, cowok-cowok ini, bahwa sebenarnya mereka itu anggota dari Marsigliesi, sebuah gang yang bukan sebuah gang ya, ini gang kan tempat ya, sempit. Nah, mereka ini mengaku bahwa sebenarnya mereka itu anggota dari Marsigliesi, sebuah geng yang waktu itu cukup notable dan eksis di Italia. Nah, selama di sana, mereka tuh akhirnya ngunciin si Donatella dan Rosaria di dalam kamar mandi tanpa diberi air minum dan makanan sama sekali, selama lebih dari sekitar 1 harian. Dan selama di sana, mereka itu disikat secara bergantian. Jadi, buka pintu WC-nya, yang satu dipanggil, terus disikat, dimasukin lagi sambil udah nggak pakai apa-apa. Terus habis itu gantian lagi, yang satunya lagi disikat lagi sama dia. Dan kalau misalnya itu cewek-cewek pada ngelawan, itu mereka langsung pada dipukulin sampai babak belur, sampai bonyok-bonyok dan berdarah-darah. Nah, setelah lama gitu ya, cukup lama gitu mereka tuh digebugin, disikat gitu ya, Andrea akhirnya datang tuh ke sana. Dan memperkenalkan dirinya sebagai bos dari Guido dan Izzo, yang pada kala itu mengajak kedua wanita itu ke villa tersebut. Dan di sana, dia itu juga ikut ngikat dan nyuntikin obat bius kepada si Donatella dan juga Rosaria tanpa henti sama sekali. Sambil nodongin pistol dan ngancem untuk bunuh mereka berdua kalau misalnya bacot atau ngelawan. Nah, karena mereka berdua ini ternyata walaupun sudah diancam itu terus ngelawan, setelah 35 jam di sana, akhirnya Andrea ini ngajak mereka ngobrol dan nawarin Rosaria untuk nganterin dia pulang. Tapi setelah menggandeng Rosaria, Andrea malah memasukkan kepala Rosaria ke dalam bak mandi sampai akhirnya kehabisan napas dan akhirnya meninggal. Dalam kondisi yang udah parah banget lah, mukanya udah bonyok banget.
Sedangkan Donatella yang waktu itu ketakutan itu juga dicekek dengan ikat pinggang sambil disikat lagi dan dipukulin lagi sampai babak belur lagi. Nah, setelah mengetahui bahwa Rosaria ini kayaknya udah benar-benar kehilangan nyawa, akhirnya Guido sama Izzo itu ngebungkus dengan plastik dan juga kain. Sedangkan Donatella yang waktu itu terkapar di ruang tamu, itu dia akhirnya pura-pura meninggal. Dan akhirnya karena disangka udah nggak ada, dibungkus juga. Dan akhirnya dimasukin ke dalam bagasi mobilnya Guido untuk dibawa pergi. Nah, setelah mereka ini selesai menaruh dua tubuh perempuan tersebut di bagasi mobil, Guido dan Izzo bahkan sempat bercanda soal bagaimana kedua orang tersebut itu yang ada di bagasi dibuang nih, gimana caranya. Sambil ketawa-tawa, ini kan gila ya, apalagi yang salah satunya kan masih bangun ya, sebenarnya masih sadar ya kan, tentunya takut banget. Nah, lalu dari sana akhirnya mereka cabut dari villa dan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Roma. Karena memang itu kayak daerah puncaknya lah gitu, tinggi gitu ya. Mereka mau coba balik lagi ke Roma. Dan sesampainya di Roma, Guido ini parkir dan ninggalin mobil tersebut di dekat rumahnya. Karena menurut dia kan ini dua kan udah nggak sadar ya, udah nggak ada juga gitu kan. Jadi dia tinggalin aja dalam bagasi dan besok mereka akan ketemu lagi untuk melancarkan rencana mereka gimana caranya menyingkirkan dua tubuh ini. Dan memang sambil menunggu esok paginya, mereka lagi berpikir mereka akan buang ini kemana gitu. Nah, tapi tanpa sepengetahuan mereka, kan ternyata si Donatella ini kan masih hidup gitu ya. Walaupun disangkanya meninggal, tapi kan ternyata memang masih hidup dan akhirnya dia juga ngerobek kain yang dibalutkan kepada tubuh dia gitu ya. Dan dia mencoba ngambil napas juga dan dia baru sadar bahwa temennya udah meninggal juga. Dan dia juga udah tahu tuh bahwa memang dua laki-laki yang ngebawa dia ini udah cabut dari mobil dan mobilnya kayak tuh diparkir. Dia punya feeling bahwa ini dia udah sendirian nih. Akhirnya dia tuh teriak-teriak minta tolong dari dalam bagasi. Dan dengan beruntungnya gitu ya, teriakan minta tolong Donatella dari dalam bagasi itu akhirnya didengar sama seorang polisi yang emang kebetulan lagi patroli malam di sana. Dan polisi tersebut itu langsung minta bantuan dari anggota lain untuk datang dan memeriksa mobil tersebut. Karena tentunya kan nggak bisa langsung buka gitu ya. Nah, lalu dari sana kepolisian yang mendapati bahwa pemilik dari mobil tersebut itu beralamat nggak jauh dari sana, langsung tuh akhirnya polisi mendatangi rumahnya si Guido dan meminta keterangan ayah Guido yang berada di sana yang memang mobilnya itu adalah pas dicek itu ya memang milik bapaknya si Guido gitu. Tapi lama setelah meminta keterangan, kepolisian akhirnya juga bisa menangkap Guido dan juga Izzo dan beruntungnya bisa menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada mereka berdua yang langsung ngakuin hal yang sudah dia lakukan. Karena waktu itu memang ya begitu-begituin secara paksa itu memang belum menjadi sebuah kejahatan di undang-undang Italia sebenarnya. Sedangkan Andrea di sisi lain itu berhasil kabur ke Spanyol, Maroko, dan juga Afrika sebelum akhirnya katanya sih meninggal dunia di tahun 1994 karena overdosis narkoba. Tapi dari kabar kematiannya si Andrea tersebut ya, ada juga yang mengaku melihat Andrea di beberapa negara seperti Brazil, Argentina, Costa Rica, dan beberapa negara Amerika Selatan lain. Karena memang keluarganya sebenarnya cukup kaya, jadi gue rasa mungkin udah diganti-ganti lah identitasnya. Dan keluarga dari Rosaria maupun Donatella itu juga nggak percaya sama kabar tersebut. Sampai akhirnya pada tahun 2016, Kejaksaan Roma yang membuka kembali kasus ini mengkonfirmasi bahwa yang meninggal pada tahun 1994 itu adalah betul-betul Andrea. Dan kemungkinan besar waktu Andrea mendapat bantuan dari pihak berwajib Spanyol untuk kabur dari kepolisian Italia. Jadi memang kemungkinannya adalah ada yang ngebantu dari kepolisian Italia karena memang koneksi keluarganya cukup besar. Dan nggak cuma si Andrea aja yang kabur-kaburan, tapi Guido juga sempat beberapa kali kabur dari penjara ke Buenos Aires, ke Argentina, dan juga Panama. Sebelum akhirnya diekstradisi dan kembali di penjara sampai tahun 2009 di Italia. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian pada nanya kabarnya si Izzo kayak gimana, yang memang juga di penjara, dia juga sempat terlibat dalam beberapa aksi di dalam penjara yang menghilangkan nyawa orang lain. Dia juga mengumpulkan orang-orang yang memiliki paham fasis juga di sana dan bikin kultus di dalam penjara. Dan ironisnya, di tahun 2009, seorang jurnalis Italia bernama Donatella Papi itu mau nikahin si Izzo, yang waktu itu lagi di penjara Velletri. Karena memang udah kemakan paham fasis lah. Nah, Donatella, si jurnalis ini juga sama-sama sakit sebenarnya. Dengan percaya kalau sebenarnya Izzo itu tidak bersalah atas hukuman yang dijatuhi buat dia. Gila kan ya? Nah, semenjak kejadian pembunuhan tersebut, banyak siswa yang memutuskan buat keluar dari sekolah tersebut. Dan banyak yang jadi tahu soal kebobrokan sekolah ini, dari mulai guru-gurunya sampai keluarga para murid-muridnya. Yang bahkan di beberapa tahun kemudian ada yang ternyata jadi teroris. Gila ini.
Tapi tetap ya, yang paling kasihan itu sebenarnya adalah Donatella-nya sendiri. Yang foto dari keluar bagasinya itu masih ada sampai sekarang yang bisa lo search, nggak mungkin gue masukin juga ke dalam video ini, tapi pasti fotonya masih ada saat dia keluar dari bagasi mobil. Yang memang kalau lo lihat udah mengalami luka fisik yang cukup parah dan secara psikologis juga trauma yang permanen bisa dibilang. Donatella akhirnya meninggal di tahun 2005 dengan baru berusia 47 tahun setelah menderita kanker payudara. Dan kata-kata terakhirnya sebelum dia meninggal adalah let's fight for the truth. Karena sebenarnya yang diharapkan adalah belum ada persidangan yang sangat-sangat terbuka untuk kasus dia karena mungkin dia dari kaum ya bisa bilang marginal atau miskin gitu. Nah itulah dia kasus soal bisa dibilang Circeo Massacre. Bisa dibilang ini jadi terkenal banget kasusnya ya. Sangat-sangat besar sekali di Italia dan menjadi sebuah fondasi baru untuk merubah sistem sekolah Katolik yang mungkin terlalu strict pada kala itu dan akhirnya jadi jauh lebih fleksibel, terbuka. Jadi murid-muridnya juga bisa terbuka sama siapapun dan akhirnya lebih fokus kepada kondisi psikologis para murid-muridnya. So, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa kalau misalkan kalian mau DM gue kasus yang menarik untuk bisa gue bahas di video selanjutnya. So, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.